Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rika Permatasari. Kali ini kita akan mengupdate perkembangan anggur di kebun anggur SMP 1 Pasaman yang merupakan proyek P5 siswa. Hari ini kita akan mengupdate perkembangan anggur, di mana usia tanaman anggur kita sekarang berusia 9 minggu, yang dulu ditanam pada tanggal 7 Oktober. Di kebun anggur kita ini menggunakan ada dua sistem. Pertama sistem grounding di tanah dan menggunakan sistem tambula pot. Yang grounding di tanah itu menggunakan sistem para-para, sedangkan yang di tambula pot menggunakan sistem rambatan yang ring, melingkar. Yang pertama, kita akan mengupdate perkembangan anggur akademik yang kemarin membawa bunga. Ya, jadi sudah seminggu. Ginilah perkembangannya. Itu bunga anggurnya sudah membentuk brokoli, dan masih ada juga yang membawa bunga, satu cabang lagi yang membawa bunga. Sepertinya akan kita pelihara karena bunganya cukup besar. Kemudian yang beauty, nampaknya beberapa dompolan itu ada yang membawa bunga PHP, namun ada yang jadi. Ini kayaknya jadi bunganya. Kalau ini kayaknya enggak, ini PHP kayaknya. Nah, untuk beauty ini karena terlalu banyak cabang-cabang yang tumbuh, jadi akan kita pangkas dan kita tinggalkan satu supaya bisa tumbuh ke atas. Ini akan kita pangkas dan kita sisakan yang ini. Kenapa yang ini kita sisakan? Karena dia membawa bunga, dan ini yang akan kita biarkan tumbuh sampai ke atas. Ini juga. Kemudian kita lilitkan dia menggunakan bantuan tali sampai dia tumbuh ke atas mencapai para-para. Kemudian kita mengupdate perkembangan anggur yang kemarin sempat OD. Nah, inilah perkembangannya. Nampaknya dia mulai sehat. Dan ternyata dia membawa bunga dan cukup besar, lumayan besar bunganya. Ya, cukup banyak dan cukup besar. Ini ada beberapa dompulan, ini semuanya bunga. Nah, sampai hari ini belum ada kita lakukan treatment atau perlakuan. Belum ada kita kasih pupuk. Tapi dia sudah mulai sehat. Ini batang-batang yang layunya nanti akan kita buang sehingga tunas-tunas baru ini bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, untuk cabang tersier kita menggunakan dari tunas air, baik yang grounding maupun yang tambula pot. Kita mengambil tersiernya dari tunas air, di mana nanti kita mengambil sekitar 15 daun. Setelah 15 kita pangkas agar pembentukan cabang tersiernya lebih maksimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembentukan cabang dari batang anggur ini. Di sini yang pertama ini batang primer. Setelah kita lebahkan atau kita lingkarkan, nah ini yang disebut batang sekunder. Kemudian dari batang sekunder ini kan ada tunas-tunas tunas air. Nah, dari tunas air inilah kita jadikan batang tersiernya. Kemudian kita gunakan bantuan tali untuk membentuk batang tersier ini. Kita hitung sekitar 12 sampai 15 but. Nanti setelah itu kita pangkas agar batang tersiernya bisa besar dan maksimal. Nah, nanti dari batang-batang tersier inilah yang nanti kita pangkas dan membawa bunga. Nah, sedangkan yang di grounding di tanah ini kan batang primernya. Nanti setelah sampai di atas di para-para, yang rebah ini adalah batang sekundernya. Dari batang primer ini ketika tumbuh tunas air, maka harus kita pangkas
kita potong sampai dia menuju di atas. Setelah di atas baru tunas airnya tidak kita buang, karena kita butuh untuk pembentukan cabang tersiernya. Batang sekunder ini akan kita tumbuhkan sampai batas di sana, batas para-paranya di sana. Setelah sampai di titik yang di sana, nanti kita pangkas. Kemudian baru kita fokus ke pembentukan cabang tersier dari tunas-tunas air. Nanti dari batang sekunder akan muncul tunas air, cabang-cabang tunas air. Nah, itulah yang pembentukan batang tersier. Itu sudah mulai ada yang bercabang. Itu sudah mulai kita bentuk batang tersiernya. Nah, yang batang tersier ini nanti kita hitung, kita pelihara juga sampai 15 bud. Setelah 15 bud nanti kita pangkas sehingga pembentukan batang tersiernya juga maksimal. Oke, baiklah, itulah perkembangan anggur kita minggu ini. Tiap minggu akan selalu saya update perkembangan dan evaluasinya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami. Terima kasih.